Abel, ada dari perwakilan Wijaya Group yang datang. Lagi menunggu di ruangan rapat 3. Sosok Katrin muncul dari balik pintu. Abel mengerut karena merasa heran kenapa Daniel tidak langsung saja datang ke ruangannya dan malah pergi ke ruang rapat. Daniel, tanya Abel memastikan. Katrin menggeleng. Bukan, yang ini bapak-bapak. Abel menunjuk ke arah luar. Abel kemudian memutuskan untuk pergi menemui orang yang dimaksud Katrin. Dan Katrin memang benar. Orang di dalam ruangan itu bukan Daniel. Abel belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Ketika melihat Abel, pria itu kemudian berdiri dan tersenyum. "Ibu Abel," tanyanya. Abel mengangguk. Lelaki itu tersenyum lalu segera menghampiri Abel. "Perkenalkan, saya Eko dari Wijaya Group. Mulai hari ini saya akan mewakili Wijaya Group dalam proyek ini." Pria itu menjulurkan tangannya pada Abel. "Abel," jawab Abel sambil menyelami tangan Pak Eko. "Daniel, maksud saya Pak Daniel kemana?" tanya Abel. Dia penasaran karena Daniel tidak memberitahunya sama sekali soal pergantian orang ini. "Pak Daniel katanya akan mengurus bisnis yang lain," jawab Pak Eko. "Oh," Abel mengangguk-angguk. Dia masih penasaran dan berencana untuk menanyakan langsung pada Daniel. "Bisa dijelaskan kembali mengenai proyek ini, agar saya bisa membantu untuk kedepannya," kata Pak Eko lagi. "Bisa. Sebentar, saya ambil laptop saya dulu." Abel pamit sebentar untuk kembali ke ruangannya untuk mengambil laptop dan juga berkas pendukung lainnya. "Bu Abel, saya permisi mau pulang duluan ya." Katrin kembali muncul di ruangan Abel. Abel mengangguk sambil tersenyum ke arah gadis itu. "Terima kasih bantuannya, Kat." "Sama-sama, Bu." Katrin bersiap keluar, tapi kemudian dia menahan langkahnya. "Bu Abel, apa Ibu sudah baca berita mengenai Pak Daniel?" tanya Katrin. Abel cukup terkejut kemudian menggeleng. "Berita apa?" tanya Abel. Katrin langsung berjalan mendekat sambil menyalakan ponselnya. "Ini." Katrin menyerahkan ponselnya dan membuat Abel membaca berbagai artikel mengenai berita hangat Daniel yang dituduh menghamili seseorang wanita. Yang Abel tahu itu pasti Sarah. Abel tertegun untuk sesaat. Mungkin ini adalah alasan kenapa Daniel tidak menghubunginya seharian ini dan juga mereka mengganti orang untuk pekerjaan Daniel. "Ibu nggak marah?" tanya Katrin dengan hati-hati. Abel tersenyum dan menggeleng. "Saya sudah tahu kebenarannya kok, itu tidak benar," kata Abel. Katrin mengangguk-angguk. "Saya sempat percaya sama berita ini karena semua orang yang saya temui bilang bahwa Pak Daniel memang playboy cap kakap, bukan buaya licik pemain wanita. Jangan menilai seseorang hanya dari pendapat pribadi orang lain. Semua orang punya sudut pandang yang berbeda," potong Abel. Katrin meringis malu. "Saya hanya khawatir karena Bu Abel terlihat dekat dengan Pak Daniel," ucap Katrin. "Dia baik kok. Dia orang yang selalu menghibur saya di setiap saat. Penurut, penyayang, dan juga punya hati yang besar," kata Abel. Mulut Katrin membulat tanpa suara. "Ya sudah kalau begitu, saya permisi dulu Bu Abel. Selamat malam."
ucap Catherine yang kemudian keluar dari ruangan Abel. Abel menyandarkan punggungnya ke kursi sambil memejamkan matanya. Dia sedang mencari cara bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan Daniel. Daniel berjalan ke sana kemari dengan tidak tenang. Pikirannya menuju pada Abel. Mungkin saja wanita itu sedang sedih karena berita itu. Atau mungkin Abel sedang sedih karena Daniel tidak mengabarinya. Mau bagaimana lagi? Bahkan ponsel Daniel disita karena berita bodoh itu. Selamat malam, Tuan Muda. Saya akan segera kembali. Tuan Muda akan ditemani oleh Wilson sampai besok pagi, ucap Sam, pengawal pribadi Daniel. Ya. Daniel hanya menjawab walau sebenarnya dia tidak peduli juga. Sam segera membungkuk dan berjalan keluar untuk pulang. Sebentar. Daniel menjulurkan tangannya. Ya, Tuan Muda. Sam menahan langkahnya. Daniel perlahan memandangnya dan tersenyum. Sebuah ide muncul dalam pikiran Daniel. Kau sudah sering bertemu Abel kan? Tanya Daniel. Sam mengangguk. Dia beberapa kali mengantar Abel. Bagus. Sekarang aku pinjam ponselmu, kata Daniel. Sam memegang kantong celananya mencoba menahan Daniel. Tapi Tuan Muda tidak boleh menggunakan fasilitas telepon, kata Sam. Aku tidak akan bicara. Daniel mengangkat bahunya. Kau yang akan bicara. Aku hanya memberikanmu nomor teleponnya dan pesan. Itu saja, kata Daniel. Maksudnya? Sam tidak mengerti. Sekarang kau hanya perlu menelpon Abel dan bilang pesanku padanya, kata Daniel. Tidak, itu sama aja aku membantu Tuan Muda untuk berkomunikasi. Sebagai pengawal setia keluarga ini, saya menolak. Mohon maaf. Sam membungkuk memberi hormat lagi. Tapi sekarang kan kau sudah lepas dinas, kata Daniel cepat. Sam memandang Daniel dengan tatapan heran. Sekarang kau sedang tidak bertugas sebagai pengawalku kan? Sudah ada Wilson. Sekarang kau temanku, kata Daniel sambil tersenyum. Sam semakin heran melihat tingkah Daniel. Sebagai teman, aku ingin minta tolong padamu untuk bilang pada pacarku bahwa aku mungkin tidak bisa menemuinya beberapa waktu ke depan. Itu saja. Kalau kau tidak bisa meminjamkan ponselmu, tidak apa. Tolong temui dia dan katakan langsung padanya. Aku mohon. Daniel menempelkan kedua telapak tangannya sebagai tanda permohonan. Karena itu juga sekarang Sam sedang menunggu di depan kantor Abel untuk menyampaikan pesan tuannya pada pacarnya itu. Setelah sekitar 30 menit menunggu, akhirnya sosok Abel terlihat keluar dari gedung itu. Sam langsung pergi menghampirinya. Selamat malam, Bu Abel, sapa Sam. Abel terkejut, tapi setelah dia melihat wajah Sam, dia kembali tenang. Kau mengagetkanku, kata Abel. Maaf, Sam membungkukkan badannya. Abel terkekeh. Aku tidak apa-apa. Ada apa ini? Tanya Abel. Sam mendekat sambil melihat ke kiri dan kanan, membuat Abel semakin penasaran. Dia kemudian membisikkan pesan Daniel ke Abel. Kemudian mengajaknya untuk ikut bersamanya. Sementara Daniel yang menunggu dengan tidak sabar di
dalam apartemennya. Sudah hampir 1 jam, tadi tidak ada tanda-tanda Sam akan berhasil. Hal itu membuat Daniel semakin frustasi. Daniel meloncat dari tempat tidur saat ia mendengar pintu apartemennya terbuka. Dan benar sesuai dugaannya. Sam kembali bersama dengan Abel. Senyum Daniel mengembang sempurna. Dia setengah berlari menuju Abel dan memeluk wanita itu erat. "Aku rindu kamu," kata Daniel masih sambil memeluk Abel. "Aku kok enggak ya?" kata Abel. Membuat Daniel mendengus kencang, kesal. Abel terkekeh. "By the way, thanks Sam, kau sudah bisa pulang sekarang," kata Daniel. "Baik kalau begitu, saya permisi dulu," kata Sam sambil membungkuk dan kemudian pergi keluar. "Aku masih nggak ngerti ini ada apa," kata Abel. Daniel menariknya untuk duduk di sofa. "Aku lagi dihukum ayahku karena berita itu. Semua pekerjaan dan fasilitasku semuanya diambil," jelas Daniel. "Kamu dikurung di sini?" tanya Abel. Daniel mengangguk, "Seperti Rapunzel." Abel menyebutkan salah satu tokoh kartun yang bercerita mengenai seorang putri yang dikurung di atas menara tinggi oleh ibu tirinya. Daniel memutar bola matanya dan mengangguk membuat Abel tertawa. "Umur berapa kamu masih dihukum kurung begini?" Abel kembali tertawa karena merasa itu lucu. "Tapi aku setuju sih sama ayah kamu. Siapa suruh gatal dengan semua wanita?" Abel menampar pipi Daniel pelan. Daniel kemudian meletakkan kepalanya ke bahu Abel. Sementara Abel mengusap-usap pipi Daniel. "Kamu lapar?" tanya Abel. Daniel mengangguk. Dari pagi memang dia belum makan. Mereka hanya memberikan dia bahan masakan dan tidak ada makanan instan. "Tadi saya memperkenalkanku sebagai teman yang akan membantu memasak," kata Abel. Daniel terkekeh sebentar. "Ya, itu ideku agar kau bisa masuk ke sini. Kalau tidak ada yang boleh masuk." Daniel bangkit dan menuju ke dapurnya, disusul Abel. Abel memperhatikan apartemen Daniel yang begitu luas, bahkan mungkin melebihi rumahnya sendiri. "Kamu tinggal sendirian di sini?" tanya Abel. "Ya, maunya sih berdua kamu, tapi belum boleh," ucap Daniel santai. Pukulan tangan Abel mengenai punggungnya sebagai hadiah karena berkata sembarangan. Daniel terkekeh. Senang sekali dia menggoda Abel. "Ada bahan makanan apa?" tanya Abel. "Aku nggak tahu. Kamu lihat aja di kulkas," kata Daniel. Abel segera membuka kulkas Daniel dan memang kulkas itu penuh dengan bahan makanan. Setelah mencari beberapa lama, Abel akhirnya memutuskan dia ingin membuat ayam goreng saja. "Kau mau makan ayam goreng?" tanya Abel. "Apa saja yang kamu masak, pasti aku makan," jawab Daniel. Abel merogoh kantongnya dan mengambil ikat rambut untuk mengikat rambutnya. Dia tentu tidak mau ada rambut yang jatuh saat dia memasak. Selesai mengikat rambut, dia melirik sebentar ke arah Daniel dan menemukan pria itu memandangnya tanpa berkedip. Belum juga heran Abel habis. Dengan cepat Daniel melompat dan mencium Abel singkat. "Kamu sadar gak betapa cantiknya kamu kalau lagi mengikat rambut?" tanya
Daniel dalam jarak yang sangat dekat dengan Abel. Abel menggeleng. Jangan pernah ikat rambutmu di depan lelaki lain. Aku menyeramkan jika cemburu, kata Daniel lagi. Dia kembali mencium bibir Abel. Rasanya manis membuatnya tidak pernah bosan untuk mencium bibir Abel. Daniel melepaskan ciumannya dengan Abel. Situasinya menjadi canggung sekarang. Jika dengan wanita lain, pasti Daniel sudah menyeret mereka ke tempat tidur dan bercinta dengan mereka. Tapi ini berbeda. Ini adalah Abel kekasihnya yang Daniel janji akan dijaga. Kamu bantu aku cuci ayamnya, kata Abel mencoba untuk menghancurkan ketegangan dan kecanggungan di antara mereka. Oke. Daniel segera mengambil ayamnya dan membawanya ke wastafel untuk dicuci. Abel segera menyibukkan diri dengan fokus memasak di dapur, sementara Daniel pergi mandi. Dirinya berulang kali menarik nafas, mencoba mengusir pikiran kotor yang dari tadi tidak mau pergi dari kepalanya. Entah kenapa dia malah menginginkan Daniel melanjutkan setelah ciuman tadi. Abel menepuk-nepuk pipinya untuk menyadarkan diri. Dia harus menjaga dirinya sendiri. Meskipun hal seperti itu sepertinya lumrah untuk dilakukan pasangan kekasih baru. Tapi tetap saja, harga diri perempuannya harus tetap dia jaga. Akhirnya, ayam goreng Abel pun selesai. Dia segera menyajikan itu di meja makan. Daniel keluar tepat waktu saat Abel sudah selesai menyajikan masakannya. Wah, sepertinya enak. Aku gak sabar mau makan. Daniel segera duduk di kursi meja makan. Abel mengambil kursi di samping Daniel. Dia kemudian mengambil piring dan mengambil nasi dan juga ayam untuk Daniel. Terlihat seperti seorang istri, kata Daniel. Berhentilah berkata yang tidak masuk akal dan makan saja, balas Abel ketus yang membuat Daniel sebal. Tadi wanita ini masih manis, kenapa setelah dia ditinggalkan malah berubah ketus? Daniel menyendok makanan ke mulutnya. Ini beneran enak, puji Daniel. Abel tersenyum. Besok aku akan datang lagi untuk memasak makan malam. Ayam sisa ini sudah aku taruh di kulkas. Jika kamu lapar, kamu tinggal goreng saja. Daniel tersenyum. Kamu semakin mirip istri, goda Daniel sambil menahan senyum. Abel kembali memberi Daniel tatapan garang. Kenapa? Kamu kan nanti akan jadi istri juga, ya mudah-mudahan jadi istri aku. Parah sih kalau enggak, ucap Daniel santai.